Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini sedikit ingin berbagi bagaimana melakukan gurah radiator atau membersihkan kerak-kerak di radiator karena sudah menunjukkan gejala-gejala overheat atau panas yang berlebih. Biasanya ditandai nyalanya kipas atau termostat kerjanya itu sangat-sangat sering, atau istilahnya kipas itu nyalanya lama tapi matinya sebentar padahal AC tidak dinyalakan. Baik itu kondisi berhenti ataupun kondisi jalan. Sebelum dilakukan pembersihan kerak-kerak dalam radiator, dicek dulu mungkin faktor kenapa kipasnya nyalanya lama, mati sebentar itu karena kurangnya air radiator bisa, atau air coolant-nya ya. Tapi karena saya sudah mencoba, sudah saya cek, ternyata memang masih banyak airnya, tapi kok nyalanya kipasnya itu lama, berhenti sebentar nyala lagi. Nah, ini akan saya coba membersihkan. Siapa tahu dengan saya bersihkan, saya kuras, terus akhirnya bisa sembuh. Saya pakainya ini nanti untuk coolant-nya ya, beli di online murah. Kemudian untuk yang saya pakai untuk membersihkannya, saya pakai Master Radiator Super Flash. Nah, ini cukup satu saja. Petunjuk penggunaannya sudah ada di sini. Petunjuk penggunaan sudah ada. Jadi cukup mudah, harganya pun relatif murah, sangat murah bahkan. Jadi langkah-langkahnya nanti nunggu agak dingin dulu mesin, kemudian kita buang air radiatornya itu. Yang mobil saya ini kan all new Vios. Nah, itu kuning yang di bawah itu tempat untuk membuangnya. Dibuang sampai bersih, kemudian ditutup lagi, tuangkan super flash radiator, kemudian tambahkan air hingga penuh, hidupkan mesin. Jika air berkurang dalam radiator, tambahkan air dari ini, sudah saya siapkan nih pakai selang. Tuh, ini sudah saya siapkan. Hidupkan 10 hingga 15 menit cukup lah, atau tahankan atau dibantu dengan gas supaya perputaran air flash atau super flash dan air radiatornya lebih cepat. Setelah itu matikan mesin, buang air dalam radiator, kemudian lakukan pembilasan agar cairan master flashnya bersih dari isi dari dalam radiator. Setelah dirasa bersih, sudah bisa ditutup, kemudian diisi air coolant atau radiator coolant. Sudah selesai. Dengan cara seperti itu diharapkan temperatur ruang mesin mobil teman-teman bisa normal. Tuh, oke. Kita mulai saja.
Kita mulai saja awal atau langkah pertama, kita buang dulu isi atau air radiator yang lama. Itu ya. Mana tadi? Nah, kalau dari sini susah ya. Kalau dari sini susah. Nah ini kelihatan nggak tangan saya? Nah ini kita buka aja. Oh, kenceng banget. Bisa dilihat air warnanya sudah lumayan kotor ya. Seingat saya dulu warnanya coolant itu hijau, ini sudah hijau kecoklatan, menandakan kotor. Kita buka. Pentingnya merawat temperatur ruang mesin mobil teman-teman itu ya. Kita pengennya kan selama perjalanan semua baik-baik saja. Air pendingin itu sangat-sangat penting untuk menjaga stabilitas ruang dalam mesin mobil teman-teman. Kita biarkan sampai habis, kita kuras sampai habis, kita buang sampai habis. Kalau sudah habis nanti kita tutup, terus masukkan master super flush radiator. Biarkan sampai habis dulu. Jadi perawatan ini tiap mobil nggak sama ya, dan lakukan kalau ya memang sudah penting untuk dilakukan. Oke, sepertinya sudah. Oh, masih ngalir. Warnanya sudah nggak hijau lagi. Kalau dulu coolant saya isi dengan warna hijau ya, sekarang sudah hijau kecoklatan. 2 tahun yang lalu kali ya, 2 tahun yang lalu saya lakukan pembersihan. Sekali juga menambah air coolant karena kurang, batas lowernya sudah dilewati, akhirnya saya tambah warna hijau juga. Wah, banyak ternyata. Di tahap-tahapannya jelas ya. Buang dulu, setelah habis ditutup, masukkan super radiator flush ya, master super flush. Tambahkan air, hidupkan mesin 10 hingga 15 menit. Bertahan di ya 1500 rpm supaya perputaran master super flushnya itu lebih cepat. Kemudian biarkan atau diamkan bentar, buang isinya, lakukan pembilasan sampai bersih. Kalau dirasa masih kotor, lakukan lagi pembuangan, tapi sudah nggak memakai master radiator super flush karena hanya membilas. Itu banyak gitu. Langkah awal sudah dilakukan, tapi belum bersih ternyata masih.
Aduh, masih mengalir, tidak hanya menetes tapi masih mengalir. Oh, banyak juga ternyata masih mengalir. Banyak sekali. Kita tunggu. Sengaja tidak saya percepat videonya atau tidak saya skip. Makanya tonton, jangan di skip agar tahu langkah-langkahnya. Masih belum kering, masih belum habis airnya, terus ngalir. Panas ya, anget dan panas gitu. Melakukan perawatan mobil sendiri, melakukan sendiri mobil Anda itu ya menghemat ya, tentu menghemat biaya perawatan. Kalau sedikit-sedikit ke bengkel ya, bagi yang uangnya banyak atau mungkin waktunya susah itu no problem. Tapi buat saya, kalau sedikit-sedikit ke bengkel, wah ya menguras kantong dan duitnya ora ono. Jadi ya lakukan apa yang saya bisa, saya lakukan sendiri. Untuk bahannya juga banyak, di pasar online ada, offline ada, toko-toko spare part mobil juga ada. Mudah untuk master radiator super plus itu mudah didapat. Masih belum kering. Nah, itu sudah mulai sedikit-sedikit sudah. Kebetulan saya melakukan pembersihan air radiator ini pada mobil saya, All New Vios bekas taksi tahun 2015. Masih banyak ternyata, belum kering. Nyimpen di mana? Oh iya, kalau ada ya, siapkannya selang ya, langsung terhubung dengan keran, karena nanti untuk proses pembersihan itu sambil dibuka, nanti yang terakhir, tapi sambil mulut selang itu taruh di mulutnya radiator, jadi sambil dibuka biar dia lebih cepat bersih. Ternyata banyak banget.
isinya. Untuk harga master radiator Super Plus ini kisaran 20.000, 19 atau 20.000 itu enggak salah untuk per botolnya. Per botolnya cuman harga segitu. Masih netes-netes, belum kering benar. Udah ya, tetesannya tinggal dikit-dikit itu. Udah apa-apa, kita tutup aja. Kita tutup. Kita tutup. Aduh. Kita kencangkan baut penutup. Masa. Nah, setelah itu kita masukkan. Aduh, karena nggak ada yang megangi ya, nggak ada yang megangi, taruh bentar. Nah, kita masukkan, caranya lewat sini. Tuangkan semua ya, isi dalam botol master radiator Super Plus ini kita masukkan semuanya. Kemudian tambahkan air. Ini yang saya gunakan ini. Gunakan air. Kita isikan ke sini. Sampai penuh ya, diisi sampai penuh.
dituang pakai alat juga boleh, diambilkan dari ember. Tapi kalau saya pakai keran langsung. Ya, setelah itu hidupkan mesin biasa. Hidupkan mesin. Hidupkan mesin. Ini kan RPM di 1000. Udah, biarkan aja. Kita biarkan selama 10 menit hingga 15 menit. Kalau berkurang kita tambahkan. Oke, itu sudah menit yang ketiga. Bisa dilihat. Jadi air flash sudah bekerja. Kotoran-kotoran sudah mulai dibersihkan. Dari warna jernih tadi air kerannya berubah, sudah ada sedikit berubah warna. Untuk mempercepat proses pembersihan ini bisa dibantu dengan gas atau menambah RPM-nya jadi 2 atau berapa. Supaya cepat proses pembersihannya. Warnanya jadi keruh. Kita bantu dengan digas ya. Di 2000, nah itu bisa terlihat ya, dia ada buih-buihnya. Berbuih. Iya, bisa didekatkan nggak? Oh, bisa. Mana ya? Nah itu kan ada buihnya. Nah itu buih dan berwarna coklat kotor. Berarti benar memang radiator saya sudah kotor, mendidih, berbuih, keruh. Itu mengindikasikan bahwasanya air flash air radiator apa namanya tadi, super flash, bekerja ya, membersihkan tuh. Berbuih, keruh.
Kalau berkurang, tambahkan dengan air. Tapi saya siapkan di sini. Tambahkan lagi. Supnya belum kering. Kotor sekali. Coklat sekali. Kita bantu lagi dengan gas. Punya waktunya 10 hingga 15 menit. Maksudnya supaya maksimal ya. Tujuannya supaya maksimal dalam membersihkan. Terlihat buih-buihnya. Tambahkan lagi, karena pasti berkurang ya, dengan kita injak pedal gas itu pasti berkurang untuk volume isi airnya. Tambah lagi. Semua sendiri, gak ada yang megangi. Megangi HP gak ada, batu gak ada. Nah, tambah lagi. Warnanya teman-teman keruh kotor. Oke, kita tunggu genap 15 menit dari proses pembersihan kerak-keraknya oleh flash super radiator master flashnya. Setelah itu nanti kita mesin matikan, terus dibuang air dalam radiator.
Oke, 10 sampai 15 menit dan ini sudah menit yang ke-12. Saya matikan ya mesinnya. Saya matikan mesinnya. Mesin saya matikan. Langkah berikutnya, didiamkan sebentar. Didiamkan sebentar tujuannya untuk menunggu agak dingin sebenarnya ya, tapi juga nggak perlu lama-lama agar endapannya, kotoran-kotoran tidak menempel lagi. Ya cukuplah 2 atau 3 menit. Oke, kita buang. Nah, tadi kelihatan enggak? Dari sini susah. Aduh, ternyata susah. Oke, sudah saya buka. Aliran air yang kita kuras, warnanya bisa dilihat keruh. Dan ini tidak begitu kotor ya. 2 tahun silam sudah saya kuras. Apalagi bagi radiator mobil teman-teman yang mungkin lama tidak dilakukan pengurasan ya, bisa jadi kerak-kerak itu menutup sirkulasi air dalam radiator, dan itu tentu akan mengganggu kinerja proses pendinginan mesin. Kita tunggu sampai air dalam radiator habis. Airnya sudah kering, sudah habis terkuras. Kemudian kita tutup dan kita lakukan pengisian lagi untuk pembersihan ya. Pengurasan, pembersihan, pembilasan dari obat tadi. Isi penuh nggak apa-apa, luber ya boleh. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa obat atau sisa-sisa superplusnya. Sudah penuh, kita pasang aja di sini, tidak apa-apa. Kita hidupkan mesin. Biar muter. Lagi bisa kita tambah
gasnya. Kita matikan keran air, kita coba buka itu selang keran pembuangan, dibuka. Mesin masih bunyi ya. Kita buka, kita hidupkan lagi keran airnya. Biarkan yang ada di dalam radiator itu muter tergantikan dengan yang baru. Jadi pembuangannya kita buka, pengisiannya tetap kita isi. Nggak apa-apa, cara otodidak, cara sederhana, cara simple. Yang penting aman, hasilnya juga setidaknya sudah nggak panas-panas lagi. Saya lakukan seperti ini, saya biarkan mulut air keran itu tetap mengalir dengan harapan ya supaya dalam radiator itu bersih tanpa harus membuang, mengisi kan kelamaan. Ini sengaja seperti ini. Nanti yang terakhir keran air kita matikan, pembuangan tetap ya, tetap terbuka, kondisi mesin mati sampai bersih, dia membuang isi radiator. Setelah itu tutup keran pembuangan dan diisi dengan air coolant yang sudah kita sediakan. Tuh, oke, atau kita tunggu aja, kita tunggu sampai benar-benar air yang terbuang itu jernih seperti harapan kita. Oke, pembilasan sudah selesai, hanya tinggal nunggu kering itu, hanya tinggal nunggu tetes-tetes terakhir pembilasannya. Nanti setelah ini, setelah kering benar-benar sudah bersih, keran pembuangan radiator ditutup, lalu diisi air coolant sampai penuh, dan untuk tandonnya, cadangannya ini diisi batas atas atau upper ya. Kalau untuk yang mulut radiator ini diusahakan sampai penuh, kemudian ditutup, kemudian yang tandonnya ini diisi upper. Nanti begitu mesin dihidupkan, dia akan mengambil tandon pada saat sirkulasi. Oke, sementara seperti itu ya, ini cara saya.
cara saya merawat radiator, cara saya merawat dan membersihkan air radiator. Tentu teman-teman jauh lebih tahu cara-cara yang pas, yang mungkin lebih baik ya dari cara saya. Bisa berbagi di sini di kolom komentar. Kalau yang saya sampaikan mungkin tidak pas, saya mohon maaf karena ya memang ini otodidak. Saya pikir yang penting di dalam bersih, pendinginan untuk ruang mesin tercukupi, mobil awet, tidak ada panas berlebih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih juga Anda membubuhkan like-nya. Syukur-syukur di share. Terima kasih sekali dan sampai jumpa di video berikutnya.